Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aridia Ayu Azizah, saya sendiri Anissa Rahmawati, dan Deva Putri Lestari. Di sini kami akan menjelaskan tentang studi aliran daya 3 dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Untuk bab 1 pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya Aridia Ayu Azizah. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 1 yaitu pendahuluan. Pertama, latar belakang. Di sini energi listrik memegang peranan penting yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari, baik di sektor sosial, ekonomi, teknologi, dan industri. Dalam pemenuhan akan ketersediaan listrik yang kontinuitas dan berjalan dengan baik, maka perlu diadakannya studi aliran daya. Studi aliran daya itu merupakan penentuan atau perhitungan tegangan, arus, daya aktif, maupun daya reaktif yang terdapat pada berbagai titik jaringan listrik pada keadaan operasi normal, baik yang sedang berjalan maupun yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian, manfaat dari adanya analisis aliran daya listrik adalah untuk mengetahui besarnya daya dalam sistem tenaga listrik, apakah masih memenuhi batas-batas yang telah ditentukan, serta untuk mengetahui besar losses yang ada, dan untuk memperoleh kondisi mula pada perencanaan sistem yang baru. Pada metode Gauss-Seidel digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear SPL berukuran besar dan proporsi koefisien nolnya besar, seperti sistem-sistem yang banyak ditentukan dalam sistem persamaan diferensial. Metode iterasi Gauss-Seidel dikembangkan dari gagasan metode iterasi pada solusi persamaan tak linear. Untuk iterasi Gauss-Seidel telah digunakan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Nah, di sini kami menggunakan prototipe software MATLAB untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Untuk yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana cara mencari nilai aliran daya dan rugi-rugi daya pada suatu diagram segaris sistem tenaga listrik menggunakan metode Gauss-Seidel. Yang kedua, bagaimana hasil simulasi pada suatu diagram segaris sistem tenaga listrik jika nilai beban setiap bus diubah sedangkan nilai dayanya tetap. Yang ketiga, bagaimana hasil simulasi pada suatu diagram segaris sistem tenaga listrik jika nilai beban dan daya setiap busnya dirubah. Tujuan dari pembuatan makalah kali ini yaitu, yang pertama, mengetahui cara mencari nilai aliran daya dan rugi-rugi daya pada suatu diagram segaris sistem tenaga listrik menggunakan metode Gauss-Seidel. Yang kedua, mengetahui hasil simulasi pada suatu diagram segaris sistem tenaga listrik jika nilai beban setiap bus diubah sedangkan nilai dayanya tetap. Dan yang ketiga, mengetahui hasil simulasi pada suatu diagram segaris sistem tenaga listrik jika nilai beban dan daya setiap bus diubah. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Deva Putri Lestari. Baik, terima kasih. Untuk yang kedua yaitu bab 2 pembahasan. Di sini terdapat 2 poin yaitu tinjauan pustaka dan hasil serta analisis. Untuk tinjauan pustaka yang pertama adalah metode iterasi Gauss-Seidel. Metode iterasi Gauss-Seidel digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear dengan variabel yang tidak diketahui. Metode ini sangat sederhana dan digunakan dalam komputer digital untuk komputasi. Di sini ada contoh soal, yaitu soal sistem persamaan linear yang diselesaikan dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Kemudian, untuk yang kedua adalah aliran daya. Studi aliran beban atau load flow studi atau seringkali disebut dengan studi aliran daya adalah sebuah studi yang mempelajari aliran daya pada suatu sistem kelistrikan dari suatu titik ke titik yang lain dan tegangan pada bus-bus yang berada pada sistem tersebut. Tujuan
Tujuan dari studi aliran daya ke beban yaitu yang pertama untuk mengetahui komponen jaringan sistem tenaga listrik pada umumnya, yang kedua mengetahui besarnya tegangan pada setiap pas dari suatu sistem tenaga listrik, yang ketiga menghitung aliran-aliran daya baik daya nyata maupun daya reaktif yang mengalir dalam setiap saluran, yang keempat kerugian-kerugian sistem yang optimum, dan yang kelima perbaikan dan pergantian ukuran konduktor. Kemudian yang ketiga adalah rugi-rugi daya. Rugi-rugi daya atau sering disebut dengan losses merupakan perbedaan energi listrik yang didistribusikan dengan energi listrik yang digunakan. Rugi-rugi daya biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu rugi-rugi daya pada trafo dan rugi-rugi pada saluran. Kemudian berikut adalah diagram alir dari studi aliran daya dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Di sini kita mulai terdapat data pada sistem yaitu epsilonnya adalah 0,001, X sama dengan 1, impedansi pada saluran 12 atau Z12 adalah 0,02 plus J0,04, Z13 0,01 plus J0,03, Z23 0,0125 min J0,025, sedangkan S2 yaitu min 256,6 plus J110,2 per 100, S3 yaitu min 138,6 ditambah J45,2 per 100, tegangan 1 sama dengan 1,05, tegangan 2 1,0, dan E3 sama dengan 1. Di sini kita menyelesaikan arus dan rugi-rugi daya. Untuk yang pertama, diagram alir arus yaitu ketika besarnya X lebih besar dari sama dengan epsilon yaitu 0,0001, maka akan dilanjutkan ke iterasi. Di iterasi ini kita akan mencari arus pada saluran I1, I12, I21, I13, I31, I23, dan I32. Setelah didapatkan, kita akan melanjutkan untuk mencari besarnya konjugat dari arus pada saluran yaitu I1, I12, I21, I13, I31, I23, dan I32. Kemudian dilanjutkan untuk mencari besarnya daya dalam bentuk bilangan kompleks pada bus 1. Dan kemudian mencari aliran daya dalam bentuk bilangan kompleks pada saluran S1, S12, S21, S13, S31, S23, dan S32. Dan kemudian selesai. Kemudian dengan data yang sama kita juga menggunakannya untuk mencari rugi-rugi daya. Sama seperti yang sebelumnya, jika besarnya X lebih besar dari sama dengan epsilon yaitu 0,0001, maka akan dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Di sini kita akan mencari arus pada saluran I1, I12, I21, I13, I31, I23, dan I32. Kemudian kita akan mencari konjugat dari arus pada saluran I1, I12, I21, I13, I31, I23, dan I32. Kemudian kita akan mencari daya dalam bentuk bilangan kompleks pada bus 1. Kemudian dilanjutkan untuk mencari daya dalam bentuk bilangan kompleks pada saluran, yaitu S1, S12, S21, S13, S31, S23, dan S32. Dan dilanjutkan untuk mencari rugi-rugi daya dalam bentuk bilangan kompleks pada saluran 12, saluran 13, dan saluran 23. Dan kemudian selesai. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita dapat menggunakan software MATLAB. Skripnya adalah sebagai berikut. Sesuai data yang ada tadi, yaitu data impedansi pada saluran dan beban yang akan kita ubah-ubah untuk dianalisis. Di sini data impedansi adalah Z12, Z13, dan Z23, sedangkan besarnya beban dalam per unit adalah S2 dan S3. Kedua data ini, yaitu impedansi dan beban, akan kita ubah-ubah, dinaikkan dan diturunkan untuk mengetahui perubahan nilai
aliran daya, dan rugi-rugi dayanya. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil dan analisis yang akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Anissa Rahmawati. Baik, kemudian adalah hasil dan analisis. Berdasarkan permasalahan di bawah ini, yaitu suatu diagram segaris sistem tenaga listrik seperti yang ditunjukkan gambar di bawah ini, dengan pembangkitan pada bus 1, harga tegangan pada bus 1 diatur dari 1 sampai 1,05 per unit, beban pada bus 2 dan bus 3. Impedansi saluran dalam satuan per unit pada dasar 100 MV ampere. Dan untuk suseptansi muatan pada saluran diabaikan. Tentukan aliran daya dan rugi-rugi daya dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Nah, berikut adalah gambar dari sistem tenaga listrik di Kapas dengan permasalahan yang sudah saya bacakan tadi. Next. Pada tabel pertama, yaitu tabel perubahan impedansi pada bus 1. Jadi, di sini kami melakukan 2 kali percobaan, yaitu percobaan 1 dan percobaan 2. Untuk nilai awalnya sendiri sesuai dengan yang ada di gambar tadi. Untuk bebannya, karena perubahan impedansi pada bus 1, sehingga pada beban kami mengubah nilai pada Z12 dan Z13. Begitu pula pada percobaan 1 dan percobaan 2. Next. Selanjutnya adalah tabel perubahan impedansi pada bus 2. Di sini kami mengubah nilai beban pada Z12 dan Z23. Kemudian perubahan impedansi pada bus 3. Di sini kami merubah nilai beban yaitu pada Z13 dan Z23. Yang ke tabel 4 adalah perubahan impedansi pada semua bus. Kami mengubah beban di semua beban yaitu Z12, Z13 dan Z23 dan dihasilkan iterasi pada percobaan 1 dan percobaan 2 sebanyak 12 dan 8 iterasi. Next. Tabel 5 merupakan tabel perubahan impedansi pada bus 1 dan daya 2. Sehingga pada percobaan ini kami mengubah nilai beban pada Z12 dan Z13 serta daya pada S2. Di sini kami melakukan 4 kali percobaan, yaitu percobaan 1 dan 2 pada nilai beban dan daya akan dinaikkan. Sedangkan pada percobaan 3 dan 4, nilai beban daya akan diturunkan. Next. Kemudian adalah tabel perubahan impedansi pada bus 2 dan daya 2. Pada percobaan ini kami mengganti nilai beban pada Z12 dan Z23 serta pada daya 2. Seperti pada tabel sebelumnya tadi, percobaan 1-2 akan dinaikkan dan pada percobaan 3-4 beban dan daya akan diturunkan. Pada tabel perubahan impedansi pada bus 3 dan daya 2. Sehingga pada percobaan ini kami mengganti beban Z13 dan Z23 serta daya pada S2. Next. Pada tabel 8 yaitu tabel perubahan impedansi pada bus 1 dan daya 3. Pada percobaan ini kami mengganti beban pada Z12 dan Z13 serta daya pada S3. Next. Selanjutnya adalah tabel perubahan impedansi
pada bus 2 dan daya 3. Pada percobaan ini kami mengganti pada Z12 dan Z23 serta daya pada S3. Next. Dan yang terakhir adalah tabel perubahan impedansi pada bus 3 dan daya 3. Sehingga kami mengubah beban pada Z13 dan Z23 serta pada daya S3. Berikut adalah analisis yang akan saya jelaskan. Pada percobaan ini kami menggunakan software MATLAB dengan metode Gauss-Seidel untuk mengetahui nilai aliran daya pada saluran dan rugi daya. Tabel di atas menunjukkan nilai awal percobaan 1, percobaan 2, dan nilai iterasi di setiap percobaannya. Nilai epsilon yang digunakan dalam percobaan ini adalah 0,00001. Setelah melakukan percobaan dengan mengganti impedansi dan daya pada di atas, dihasilkan nilai aliran daya pada setiap saluran, yaitu aliran daya nyata dan aliran daya reaktif. Nilai aliran daya yang dihasilkan terdapat tanda positif, plus, dan minus negatif pada daya nyata dan pada daya reaktifnya. Hal ini menunjukkan arah dari penyaluran aliran daya tersebut. Next. Contoh pada tabel 5, yaitu tabel perubahan impedansi dan daya 2. Aliran daya S12 sama dengan 253,38 plus J 159,4. Diketahui bahwa daya nyata dan daya reaktifnya bernilai positif, plus, sehingga arah dari penyaluran aliran daya tersebut mengalir dari bus 1 ke bus 2. Sedangkan pada aliran daya S31 sama dengan min 223,26 min J 144,7. Diketahui bahwa daya nyata dan daya reaktifnya bernilai negatif, sehingga arah dari penyaluran aliran daya tersebut berbalik arah, yaitu aliran daya akan mengalir dari bus 1 ke bus 3. Next. Untuk selanjutnya, untuk memperoleh nilai rugi daya, nilai yang diperlukan adalah nilai aliran daya dalam bentuk bilangan kompleks, yaitu dengan menjumlahkan nilai aliran daya dalam bentuk kompleks pada setiap saluran. Misalnya, untuk mencari rugi daya pada SL12 dilakukan dengan menjumlahkan S12 dan S21, yaitu 253,38 plus J 159,6 plus dalam kurung min 188,3 min J 86,428. Nilai rugi yang dihasilkan sebesar 65,0079 plus J 73,214. Dengan menggunakan metode Gauss-Seidel ini, proses perhitungan akan terus berulang sampai perubahan bagian real dan imajiner mencapai akurasi yang diinginkan. Kecepatan untuk mencapai konvergensi dapat ditingkatkan dengan mengaplikasikan faktor akselerasi terhadap perhitungan iterasi. Harga konvergensi pada proses iterasi ditentukan oleh besarnya indeks presisi antara 0,01 hingga 0,001 atau sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, pada percobaan ini kami menggunakan indeks presisi atau epsilon sebesar 0,00001. Jumlah presisi menentukan jumlah iterasi yang akan dihasilkan. Semakin teliti bilangan yang digunakan untuk indeks presisi, maka semakin banyak jumlah iterasi yang dihasilkan. Contoh, pada tabel 7, yaitu perubahan impedansi 3 dan daya 2, dengan menggunakan indeks presisi sebesar 0,001, dihasilkan 5 iterasi untuk mencapai nilai yang konvergen. Next. Sedangkan jika menggunakan indeks presisi sebesar 0,00001,
1 dihasilkan 11 iterasi untuk mencapai nilai yang konvergen. Nah, gambar di bawah ini merupakan gambar diagram aliran daya dari sistem tenaga listrik pada nilai awal, yaitu sesuai dengan gambar yang ada pada soal yang sudah saya jelaskan tadi. Dengan arah daya nyata diberi dengan tanda seperti ini. Dan pada daya reaktif diberi tanda seperti ini. Rugi-rugi daya pada setiap saluran meliputi nilai rugi-rugi daya nyata dan rugi-rugi daya reaktif yang diberi tanda kurung. Next. Berikut adalah hasil dari diagram sistem tenaga listrik 3 fase yang sesuai dengan soal yang sudah saya jelaskan tadi. Next. Untuk bab 3 atau penutup akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Alidia Ayuazizah. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu penutup. Di sini ada kesimpulan yaitu dari hasil yang didapat melalui simulasi aliran daya menggunakan bantuan perangkat lunak berupa MATLAB berdasarkan hasil simulasi beban didapat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perubahan impedansi pada saluran akan menghasilkan arah dari aliran daya dan rugi-rugi daya pada sistem tenaga listrik. Yang kedua, perubahan impedansi pada saluran menghasilkan arah pada daya nyata dan daya reaktif pada aliran daya. Jika daya nyata dan daya reaktif bernilai negatif, maka arah dari penyaluran aliran daya akan berbalik arah pada saluran. Dan yang ketiga, perubahan impedansi pada saluran menghasilkan arah pada daya nyata dan daya reaktif pada aliran daya. Jika daya nyata dan daya reaktif bernilai positif, maka arah dari penyaluran aliran daya akan searah pada saluran. Yang keempat, nilai rugi-rugi daya pada saluran didapatkan dengan menjumlahkan nilai aliran daya dalam bentuk kompleks pada sistem saluran. Dan yang kelima, perubahan impedansi saluran tidak berpengaruh pada rugi-rugi daya saluran, tetapi mempengaruhi saluran yang terhubung dengan impedansi tersebut. Untuk saran yaitu kami menyarankan adanya pengembangan selanjutnya dari tugas ini untuk dibandingkan dengan metode lain sebagai perbandingan, juga dapat diterapkan pada sistem jaringan bus yang lebih besar. Di sini kami juga ada lampiran dari hasil di atas, yaitu hasil dari MATLAB. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.